Halo teman-teman semua, kita sudah tiba di seri pengadilan negeri yang nomor 7 ya. Pada seri nomor 7 ini pada akhirnya ya, gua membuat gugatan ya. Fungsiawan membuat gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diduga oknum pajak ya bernama Surya Utomo. Nah, langsung gue share ke teman-teman semua aja bagaimana ceritanya ini. Nanti file ini akan tersedia di deskripsi teman-teman ya. Gue kasih ke teman-teman semua nanti deskripsinya tinggal di lihat aja ya. Mungkin teman-teman juga bosan kalau gue bacain semua ya. Jadi intinya tanggal 9 Mei gue mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena eh, si si tergugatnya atau orang yang kita gugat bernama Surya Utomo itu kedudukannya di Jakarta Selatan. Jadi kalau kita mau menggugat orang itu selalu di lokasinya dia gitu, bukan di lokasi kita. Oke? Nama gue menggugat adalah Suryo Utomo ya, warga negara Indonesia beralamat di Gatot Subroto. Ini adalah kantor DJP ya, karena kita nggak tahu rumah dia di mana ya. Selaku tergugat. Oke, ini masih cerita yang sama ya, dari tanggal 25 Maret ketika itu gua dihalang-halangi oleh si oknum pajak ini ya untuk memasuki KPP Cengkareng untuk mengerjakan tugas pekerjaan gue ya. Ini sudah gue sampaikan semua, nanti teman-teman tinggal baca aja ya. Ini kepanjangan kalau gue bacain semua ya. Jadi intinya gue menggugat senilai berapa tuh? 9,8 miliar teman-teman ya. Gue menggugat si oknum ini 9,8 miliar. Ya kalau menang ya lumayan ya. Gue bisa pensiun teman-teman ya. Kalau gue bisa menang ya. Bercanda, bercanda guys ya. Oke. Jadi eh gue tidak menyangka ya dalam dalam hidup gue bahwa gue akan menggugat orang ke pengadilan negeri gitu ya. Kalau pengadilan petun kan sudah sering, pengadilan pajak apalagi ya sudah sering ya. Tetapi gue sendiri ya, gue selaku diri gue sendiri menggugat orang itu nggak kebayang dan belum pernah kebayang. Dan kali ini betul-betul terjadi, betul-betul dilaksanakan ya. Kita menggugat diduga oknum pajak bernama Suryo Utomo sampai 9,8 miliar ya kerugian material dan imaterialnya. Nah, jadi suratnya bisa Anda baca di deskripsi teman-teman ya. Cuman kalau gua sampaikan secara lengkap terlalu pusing ya bagi Anda ya. Ada 9 halaman, belum lagi bukti-buktinya ya. Jadi eh, poin-poin penting yang pengen gua sampaikan kepada teman-teman semua adalah intinya intinya adalah yang pertama bahwa yang jadi objek gugatannya apa? Objeknya apa? Objeknya adalah perbuatan melawan hukum. eh, Intinya sih menghalang-halangi pekerjaan gue ya selaku kuasa wajib pajak ya di KPP Cengkareng waktu itu, waktu tanggal 25 Maret. Jadi objek gugatannya itu adalah perbuatan melawan hukum ya, bukan surat pajak. Ya teman-teman ya, bukan surat keputusan pajak, bukan tindakan faktual dari petugas pajak. Bukan ya, yang gugur adalah perbuatan melawan hukum. Nah, unsurnya ada di Kitab Undang-Undang Perdata ya, KUH Per ya. Jadi bukan tindakan pejabat, bukan juga surat keputusan dari pejabat pemerintah. Oke, satu objeknya. Yang kedua, subjeknya. Siapa yang gugat? Yang gua gugat itu bukan Direktur Jenderal Pajak bernama Suryo Utomo, bukan. Yang gua gugat adalah Suryo Utomo sebagai pribadi, manusia biasa, sebagai warga negara biasa yang kedudukannya sama dengan gua di mata hukum, ya, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Nah, apa konsekuensinya? Ketika gua menggugat objeknya adalah PMH, subjeknya adalah Surya Utomo sebagai pribadi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si oknum pajak ini tidak bisa dan tidak boleh menggunakan uang negara, menggunakan pengacara negara yang gratis bagi dia ya. Tidak boleh. Karena yang gua gugat adalah objeknya itu adalah perbuatan melawan hukum, perdata, dan subjeknya adalah pribadi Surya Utomo ya. Jadi dalam rangka dia menghadapi kasus ini di pengadilan negeri, tidak boleh dia menggunakan pengacara negara ataupun pakai uang negara. Tidak boleh. Dia harus datang sendiri, pakai bensin dia sendiri, pakai tol dia sendiri, pakai uang dia sendiri, pakai pengacara dia sendiri. Tidak boleh pakai uang negara. Nah, kita belajar dari kasusnya Jokowi ya. Jokowi aja ketika digugat oleh orang secara PMH, dia tidak boleh menghadirkan pengacara negara. Waktu itu dia hadirkan pengacara negara tapi diusir oleh hakim ya, nggak boleh gitu ya. Yang hadir harus Jokowi sendiri atau pakai pengacara private, pengacara swasta, pakai uang dia sendiri. Tidak boleh pakai uang negara. Oke?
Kalau Jokowi digugat dan dia tidak boleh pakai pengacara negara, pertanyaannya adalah apakah Surya Utomo digugat? Apakah dia akan pakai pengacara negara atau dia akan melawan sendiri orang yang menggugat dia? Nah, nanti kita lihat teman-teman ya, kita nantikan apakah di pengadilan dia akan mengutus seorang pengacara negara yang gratis bagi dia ataukah dia akan datang sendiri ya atau dia mengutus seorang pengacara secara private ya. Yang ketiga, poin pentingnya adalah eh, kita mau lihat juga nih, apakah seorang Surya Utomo akan tunduk dan patuh pada hukum acara pemeriksaan di pengadilan negeri. Ya, kan banyak orang sering bertanya pada gue ya, banyak orang sering komplain sama gue, Pak Awan, kalau dipanggil pemeriksa pajak, terus gue nggak hadir, nanti apakah gue akan jadi masalah? Gue akan dipenjara, gue akan dipidana, gue akan diapain, dan sebagainya ya. Jadi jawabannya adalah mari kita belajar dari oknum pajak bernama Surya Utomo ini ya. Dia, gua kirimin surat somasi satu, tidak hadir. Dia, gua kirimin surat somasi dua, tidak peduli, ya kan? Dia, gua kirimin surat somasi ketiga, teman-temannya, tidak dibalas, ya. Mungkin dibuang ke tong sampah kali teman-teman ya. Peduli tai kucing tuh si Awan tuh. Siapa nih orang goblok ini ya? Siapa itu si Awan ya? Nggak peduli dia ya. Warga negara jelata kayak gue ini nggak dipeduliin sama dia. Oke? Jadi kita juga harus belajar teman-teman ya. Lu warga negara yang jelata-jelata di Konoha Universe ini ya juga masih belajar. Kalau lu dipanggil pemeriksa pajak yang sifatnya hanya mencari-cari kesalahan lu, yang sifatnya hanya phishing-phishing aja, yang tidak mau kasih bukti apapun terhadap kesalahan lu, nggak usah hadir ya. Sama seperti Surya Utomo ya, dikasih surat somasi satu nggak peduli, somasi dua tidak peduli, somasi tiga tidak peduli. Kenapa? Karena dia tidak merasa bersalah, ya kan? Gue nggak tahu ya apakah dia merasa bersalah atau enggak ya, tetapi asumsi gue adalah tidak merasa bersalah. Ketika orang merasa tidak merasa bersalah, lu nggak usah hadir di pemeriksaan, nggak usah peduli tai kucing itu nggak usah ya teman-teman ya. Belajarlah dari oknum pajak bernama Surya Utomo ya. Nah, kemudian mengenai nilai gugatan ya. Nilai gugatan itu cukup fantastis ya, 9,8 miliar. Ini kebetulan ya, kebetulan nilainya mirip dengan SPHP-nya klien gue ya, yang diterbitkan oleh si oknum pajak ini ya. Ketika klien gue di KPP Cengkareng ya, 9,8 miliar ya. Tidak ada pemeriksaan apapun, tidak ada pengujian apapun, tidak ada kesempatan untuk wajib pajak memberikan argumen atau tanggapan atau membela diri tidak ada ya, langsung dikenain pajak 9,8 miliar. Sama ya dalam hal ini gue menggugat kebetulan angkanya sama ya. Nah, kita melihat apakah Surya Utomo akan dengan sengaja tidak patuh hukum, yaitu kalau dipanggil oleh PN apakah dia tidak mau hadir atau dianggap dianggap kosong aja tuh pengadilan negeri nggak peduli dia. Apakah begitu ya? Apakah dia tidak akan mau hadir di pengadilan negeri? Nah, pertanyaannya lagi, kalau Surya Utomo sengaja tidak mau hadir di pengadilan negeri, apakah hakim di pengadilan negeri juga sudah dikunci atau di MOU atau dikondisikan oleh oknum-oknum pajak di negeri Konoha? Kita nggak tahu teman-teman ya. Kalau dia tidak mau hadir, sudah selayaknya, sudah sepatutnya PN menjatuhkan putusan menang untuk gue. 9,8 miliar kita ambil dari hartanya si Surya Utomo yang sudah dia publis di eh, LHKPN-nya. Itu yang ketahuan ya, yang nggak ketahuan kita nggak tahu ya. Apakah PN akan masuk angin oleh kekuasaan dari oknum seorang pajak bernama Surya Utomo? Kita tidak tahu teman-teman ya. Nanti kita buktikan di pengadilan teman-teman ya. Nah, jadi gugatan PN ini sudah masuk ya guys ya, sudah masuk gugatan PN ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah terregister. Mudah-mudahan mungkin 2 minggu lagi akan ada panggilan untuk sidang mediasi ya. Karena kalau di PN itu kita nggak langsung bersidang, kita dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk sidang mediasi oleh hakim-hakim ya. Nah, apakah dia akan hadir atau dia tidak mau hadir atau dia akan hadir tetapi pakai pengacara, kita tidak tahu ya. Satu hal yang jelas, Surya Utomo tidak boleh menggunakan pengacara negara, tidak boleh pakai uang negara untuk hadir untuk menyelesaikan masalah di pengadilan negeri. Oke, itu yang kita tunggu ya, teman-teman. Dan kita juga akan melakukan gugatan tambahan lagi kepada Hadi Susilo, teman-teman ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nanti kita tungguin di video berikutnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.